Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Indriani, absen 14, kelas 12 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Nelly Agustin, nomor absen 24, saya dari kelas 12 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila dari kelas 12 IPA 5, absen 34. Di sini kami akan menjelaskan bab 10, fisika inti dan radioaktivitas. Yang pertama, inti atom. Partikel-partikel penyusun inti ini disebut nukleon atau nuklida. Yang pertama, simbol atom. Yang kedua, muatan dan massa partikel penyusun atom. Yang ketiga, isotop, isobar, isoton. Yang keempat, jari-jari atom. Yang kelima, energi ikatan inti dan susut massa. Simbol atom, yaitu untuk membedakan berbagai isotop digunakan simbol atom atau simbol nuklida. Massa partikel atom dan inti sangat kecil. Biasanya satuan yang digunakan adalah SMA, satuan massa atom. Isotop adalah nuklida-nuklida yang memiliki jumlah proton sama tetapi jumlah neutron berbeda. Inti atom berbentuk menyerupai bola yang jari-jarinya bergantung pada nomor massa. Energi ikat inti adalah energi yang lepas dari neutron-neutron agar terbentuk inti atom. B. Reaksi inti. Yang pertama, energi reaksi. Yang kedua, reaksi fisi. Yang ketiga, reaksi berantai. Yang keempat, reaksi fusi. Perubahan inti atom menjadi inti atom secara ilmiah disebut reaksi inti. Reaksi fisi adalah peristiwa pecahnya inti berat menjadi dua inti sedang. Fusi adalah peristiwa penggabungan dua buah inti ringan menghasilkan inti yang lebih berat dan partikel elementer disertai pelepasan sejumlah energi. Syarat reaksi berantai yaitu A. Uranium yang digunakan adalah 235 U, yang dalam uranium alam hanya mengandung 0,718%. Reaksi fusi disebut juga dengan reaksi termonuklir. C. Radioaktivitas. Radioaktivitas adalah unsur yang dapat memancarkan radiasi secara spontan. Sedangkan radiasi dari peristiwa ini dikenal dengan sinar radioaktivitas. Satu, stabilitas inti. Untuk inti yang berada di atas garis kestabilan akan memancarkan sinar beta negatif karena perbandingan neutron dan proton terlalu tinggi untuk dapat stabil. Dan untuk inti yang berada di bawah garis kestabilan akan memancarkan sinar beta positif karena perbandingan neutron dan proton terlalu kecil untuk dapat stabil. 2. Daya tembus sinar radioaktif. Intensitas yang diserap dan yang diteruskan oleh satu bahan dapat dinyatakan dengan persamaan. Intensitas yang diteruskan sama dengan intensitas awal, bilangan natural, pangkat negatif, koefisien pelemahan, kali tebal bahan. 3. Sifat-sifat sinar radioaktif. Yang pertama, sinar alfa. Sinar alfa merupakan pancaran partikel alfa berupa inti helium yang bermuatan plus 2e dan bermassa 4 SMA. Sinar alfa dapat menghitamkan plat film dengan jejak berupa garis lurus. Daya ionisasinya paling kuat dibandingkan sinar beta dan gamma. Dibelokkan dalam medan magnet maupun medan listrik. Kecepatan yang dimiliki partikel alfa berkisar antara 0,054 C sampai 0,07 C. B. Sinar beta. Sinar beta dihasilkan dari pancaran partikel beta yang merupakan elektron kecepatan tinggi. Daya tembus yang dimiliki lebih besar daripada sinar alfa, tetapi lebih kecil dari sinar gamma. Dibelokkan dalam medan magnet maupun medan listrik. Kecepatan partikel ini antara 0,32 hingga 0,9 kali kecepatan cahaya. Jejak partikel acak karena hamburan yang dialami di dalam atom. Jangkauannya lebih besar daripada sinar alfa, kira-kira berapa cm di udara. C. Sinar gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnet dengan energi yang tinggi atau panjang gelombang yang sangat pendek. Tidak dibelokkan dalam medan magnet maupun medan listrik.
Kecepatan yang dimiliki sama dengan kecepatan cahaya. Mempunyai daya tembus paling besar tapi daya ionisasi paling kecil. Sinar alfa itu identik dengan inti helium, sedangkan sinar beta identik dengan elektron berkecepatan tinggi, dan gamma identik dengan radiasi elektromagnet berfrekuensi tinggi. Terima kasih. D. Peluruhan. Peluruhan adalah proses pemancaran sinar radioaktif hingga menjadi inti lain yang stabil. Satuan yang biasa digunakan adalah curi atau CI. 1. Dosis serapan. Dosis serapan adalah banyaknya energi yang diserap oleh setiap satu satuan massa. Satuan yang biasa digunakan adalah joule atau kilo. Rumus yang bisa digunakan dosis serapan adalah DS sama dengan persen serapan kali E0 per M. Keterangannya E0 adalah energi awal, M massa, dan DS adalah dosis serapan. 2. Waktu paruh. Waktu paruh didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh suatu inti untuk meluruh hingga jumlah inti separuh dari jumlah mula-mula. 3. Aktivitas radioaktif. Aktivitas radioaktif didefinisikan dengan laju peluruhan inti radioaktif atau jumlah partikel yang meluruh tiap sekon, dengan rumus A sama dengan lambda kali N. Dengan keterangan A aktivitas peluruhan, lambda tetapan peluruhan, dan N jumlah partikel pada saat tertentu. E. Pemanfaatan radioisotop dibagi menjadi dua, yaitu 1. Peranut atau pencari jejak. A. Pengobatan. Sejumlah unsur yang mengandung radioisotop yang akan dirunut ke dalam tubuh biasanya digunakan untuk menyuntik. B. Industri, misalnya untuk mendeteksi kebocoran suatu pipa atau gas yang dapat dirunut dengan menyalurkan radioaktif untuk disuntikkan di saluran pipa. 2. Pemanfaatan radioisotop berdasarkan sifat radiasinya. A. Pengobatan, biasanya digunakan untuk membunuh sel kanker. Penentuan umur dengan radioaktif. Tumbuhan, hewan, manusia menyerap dan mengeluarkan karbon 14 selama mereka masih hidup.